Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Hain, CGP Angkatan 11 akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama UPTD SDN Cikendung 1, yaitu Ibu Muniroh SPDI. Yang kedua Kepala UPTD SDN 3 Cikendung dengan kepala sekolah Ibu Atma SPD. Dan ketiga saya akan mewawancara yaitu Kepala UPTD SDN 1 Mundak Jaya, yaitu dengan Ibu Hajah Nung Marliah. Adapun wawancara di sini yaitu yang pertama itu tentang dilema rujukan, sejauh mana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Yang kedua itu bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan dalam kasus-kasus di antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah selama ini. Yang keempat, kepala sekolah apakah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu sangat efektif atau tidak. Kemudian yang keempat dan selanjutnya adalah bagaimana kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan itu apakah terjadwal ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya, kepala sekolah apa yang mempermudah atau membantu kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Nah, kemudian dari semua hal yang disampaikan oleh kepala sekolah itu, dari masing-masing kepala sekolah, apa yang dapat dipetik dari pengalaman dari ketiga kepala sekolah, dari masing-masing kepala sekolah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cikendung. Dengan siapa ya Bu ya? Ibu Muniroh SPDI. Ibu Muniroh SPDI. Mohon izin Bu, saya CGP Angkatan 11 ingin berbagi pengalaman tentang keputusan Ibu Kepala Sekolah SD 1 Cikendung terkait dilema positif ataupun dilema etika dan dilema moral dalam menghadapi kasus ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari saya. Aku ingin berbagi tentang apa yang selama Ibu dapatkan, apa selama Ibu ini di SDN 1 Cikendung dalam mendapatkan kasus. Baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Dalam mengidentifikasi permasalahannya ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, rujukan moral dan dilema etika. Dimana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral itu benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam hal mengambil keputusan. Baik Ibu, tadi kata Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ya Bu ya. Nah, terutama kasus di mana nih Bu? Di antara dua kepentingan yang sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan tentunya harus mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Nah, kemudian Ibu,
setelah mengidentifikasi masalah ya. Nah, ini prosedur apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya mengenali dulu nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini sering saya libatkan guru atau mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaiannya. Nah, kemudian hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan etika, dilema etika? Ya, saya mengambil ada menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Jadi dengan 3 prinsip dengan 9 langkah kebijakan yang diterapkan di sekolah ya Bu ya. Ya. Oke Bu, baik Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, dilema, ataupun apakah ada jadwal atau tidak dalam menyelesaikan masalah itu? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi dalam menyelesaikan masalah ketika ada yang urgent sifatnya Ya. Ibu ya. Ya, Jadi Ibu langsung menyelesaikan masalah. karena nanti akan berlanjutannya Bu. Betul. Nah, kemudian adakah seseorang faktor yang mendukung dalam untuk mempermudah atau pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah dalam dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama ini, baik untuk siswa dan lembaga. Jadi Ibu dalam menyelesaikan kasus ini dilibatkan kayak guru kelas, Ya. guru agama. Ya. Kan di SD kan tidak ada guru BP ya Bu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Ibu hanya dengan kepala sekolah, dewan guru yang sifatnya wali kelas, guru agama, dan kadang-kadang biasanya ketika anak itu bandel, anak itu tidak bisa diindahkan ataupun aturan-aturan sekolah, maka biasanya koordinasi dengan guru agama. Betul. Nah, baik Ibu, dari semua hal yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang diapit, pelajaran apa yang putusan yang dilema? Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip. Nah, menggunakan prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalau dulu kan kepala sekolah itu apa jari kita ya Bu ya? Ya, betul. Jadi sekarang itu kepala sekolah itu segala sesuatu dalam menyelesaikan permasalahan itu harus semua dilibatkan. Ya, Karena ketika ada pembulian, ketika ada hal yang tidak diinginkan, kalau semua terlibat itu kan semuanya juga kan enak. Iya, Dipecahkan. semua enak dan semua bertanggung jawab. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Oke Ibu, betul. terima kasih atas waktunya. Terima Ya. kasih. Semoga apa yang Ibu laksanakan selama ini bisa membawa kemajuan sekolah UPTD SD 1 Cikidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya CGP Angkatan 11 ingin wawancara terkait 2 pendapat yang berbeda, yaitu menerapkan 3 prinsip dan 9 putusan. Yang
pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Begitu. Iya. Jadi itu yang bisa saya bantu ya Pak. Iya. Silahkan lanjutkan. Ya mohon izin Ibu, di sini barangkali ada suatu dilema etika atau moral yang dua berbenturan. Apa yang harus nanti akan dilakukan oleh Ibu segi IPTD, SDM, juga seperti itu. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini menghadapi kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Jadi pertama-tama saya mengidentifikasi kasus dulu ya Pak ya. Kemudian saya melakukan pengamatan. Nah setelah pengamatan itu saya mendengarkan berita dulu tentang kebenaran masalah tersebut. Kemudian saya mengecek kebenaran itu. Seandainya dari kedua belah pihak tadi setelah kita melakukan cross check ada yang bermasalah dari salah satu pihak, maka saya akan melakukan cross check lebih lanjut dan tindak lanjut. Tetapi kalau di antara keduanya saling ada kebenaran, berarti kami akan mengadakan atau saya pribadi akan mengadakan musyawarah. Oke. Nah selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama Ibu nih, dalam kasus ini di mana ada dua kepentingan, terutama mana yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Saya akan melakukan berdiskusi dengan Dewan Guru itu sebagai warga sekolah. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih biasanya yang dilakukan selama ini? Ya seperti tadi, saya mengecek permasalahan tersebut. Setelah mengecek permasalahan itu, maka saya akan menentukan pihak mana saja yang terkait. Kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru. Jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik, buruk, serta aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja nih Bu selama yang dianggap oleh Ibu ini dalam pengambilan kasus dalam etika? Saya berdiskusi dengan pihak terkait permasalahan tersebut dengan cara hati-hati, akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Nah kemudian hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam keputusan dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan, itu tantangan saya nih. Kalau kita sudah bersangkutan dengan perasaan kasihan ini ya. Nah, pada pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Bagaimana saya harus memutuskan? Karena melihat dengan rasa kasihan tadi. Itu. Nah, dalam sebuah tatkala atau jadwal tertentu, jadi penyelesaian kasus ini apakah ada jadwal tertentu ataukah bagaimana Bu dalam prosedur yang akan dijalankan? Ya, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi tidak ditentukan ya Bu? Ya, tidak Apabila ditentukan. mendesak maka hal itu langsung diselesaikan. Iya, betul. Karena prioritas Betul. agar kasus tersebut tidak menjabarkan kesan Tidak berkepanjangan. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema ini, saya lebih melibatkan Dewan Guru untuk jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Baik, jadi ketika ada dilema yang sangat riskan, Ya. mana yang benar ataupun yang kasihan. Ya, Nah, jadi Ibu tidak memutuskan sendiri. tidak. Jadi Saya melibatkan Dewan Guru. berkolaborasi dengan Dewan Sekolah, misalkan
ataupun dengan dewan guru, wali kelas, gitu ya, ataupun guru agama. Karena di SD kan tidak ada guru BP ya Bu ya, Tidak ada. adanya guru agama, Iya. ataupun guru yang dituakan seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, dari semua Ibu yang sampaikan, pembelajaran apa yang dapat petik dari mengambil keputusan di tema ini? Yang bisa saya petik dari mengambil keputusan ini, semua persoalan saya bicarakan dan saya mencari jalan keluarnya jika berdiskusi dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Baik Ibu, nanti pelajaran saya sebagai CGP akan mengambil pengalaman dari Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah IPTB SDN 1 Mundak Jaya. Saya Anang Nurhain, CGP Angkatan 11, meminta waktu terkait pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Mohon izin waktunya untuk melaksanakan tugas saya hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini Bu, selama Ibu dalam menghadapi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana? Seperti halnya kasus-kasus yang lain, saya sebagai pimpinan mencoba untuk bijak dalam mengambil keputusan. Salah satu di antaranya adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian saya juga cek dan dicek, mendengar, melihat kebenaran kasus tersebut. Kalau ternyata kasus itu sama atau belum ada pembenarannya yang benar atau yang salahnya, tentu ujung-ujungnya saya bermusyawarah dengan guru terutama wali kelas sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi Ibu di pertanyaan kedua, dalam menjalani keputusan ini, Ibu dalam menentukan kasus kan ada 2 kepentingan Ibu, ada yang sama. Artinya satu dilema kebenaran, yang kedua adalah dilema nasihat. Bagaimana itu Ibu? Apapun itu, sebagai seorang pimpinan memang harus punya prinsip ya. Yang namanya dalam mengambil keputusan tentu perasaan sayang, perasaan kasihan tetap selalu ada. Saya selalu melibatkan guru bagaimana mengambil keputusan karena yang lebih bersinggungan dengan siswa itu, yang lebih dekat, yang lebih tahu pasti itu adalah guru terutama wali kelasnya. Jadi saya selalu bermusyawarah dengan beliau-beliau. Baik Ibu, langkah-langkahnya dalam melakukan kasus tersebut itu bagaimana? Saya tadi katakan saya cek dulu gitu. Kasusnya saya cek dulu, kemudian benar tidak penyebab terjadinya kasus itu seperti apa gitu kan, pasti ada latar belakang ya semuanya terjadi itu. Kemudian seperti biasa saya diskusi dulu dengan guru, terkadang saya juga melibatkan dewan sekolah. Karena apa? Kalau mengambil keputusan yang salah, tentu itu juga nanti akan merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi harus benar-benar kita mengkonsepnya, kemudian juga berdiskusi sehingga mengambil keputusan yang tidak salah, dipertimbangkan baik dan buruknya. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi Sesuai dengan aturan sudah yang berlaku. melakukan tahapannya Bu ya, dengan 4 paradigma, dengan 3 prinsip dan 9 langkah dan sebagainya. Oke Bu, lanjut. Hal apa saja nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif
dalam mengambil keputusan atas dilema etika? Kebiasaan saya kebiasaan saya itu selalu memakai pendekatan personal. Jadi saya ketika berhadapan dengan kasus guru, saya berbicara pendekatan dengan guru. Ketika melibatkan siswa, saya selalu mengadakan pendekatan dengan wali murid. Saya bicara dari hati ke hati, saya sampaikan aturan yang sesungguhnya gitu, biar sama-sama mengerti dan sama-sama paham. Jadi ketika saya mengambil keputusan, pihak yang menerima keputusan itu legowo. Jadi pendekatan personal itu yang lebih penting. Jadi intinya dari pendekatan persuasif dulu. Ya. Artinya dalam menyelesaikan masalah itu apa dan bagaimana nanti akan kita buat. Ya, dari hati ke hati aja gitu kita ngobrolnya gitu, biar mereka paham sedikit-sedikit aturan yang seharusnya dilaksanakan seperti ini. Oke, baik Ibu. Tatkala apakah ada jadwal tertentu ketika menangani kasus tersebut? Kalau saya itu kondisional. Ketika memang ada kasus, sepertinya ini harus segera ditindak, terus diberikan penyelesaian, ya, saya lakukan dengan cepat. Sekiranya kasus ini tidak terlalu urgen, kita masih butuh pengamatan dari berbagai pihak, ya berarti nanti jadi kondisional aja. Jadi intinya dalam menghadapi kasus ini, kalau itu terlalu urgen, tidak dilaksanakan. Tapi yang sifatnya tidak begitu urgen, mungkin tidak dilakukan. Kondisional. Nah, dalam menangani kasus itu mungkin Ibu ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menerima. Gimana? Maaf, saya kurang fokus. Selama ini faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini. Ya, yang mempermudah itu ya sarana koordinasi kita dengan dewan guru, dengan wali murid, kita berdiskusi secara kooperatif, mendengarkan dari berbagai pihak, sehingga kita bisa punya pertimbangan, ini seperti ini alasannya, seperti ini penyebabnya. Jadi setelah kita banyak mendengar, banyak melihat saran dan pendapat, akhirnya kita bisa dengan tepat mengambil keputusan. Baik, jadi Ibu selama ini dalam memutuskan permasalahan dilema etika ataupun dilema moral, jadi kan mempertimbangkan banyak pertimbangan. Salah satunya kalau misalkan kasus dibuat, berarti harus dipisahkan dengan bapak dan ibu guru sekolah atau dengan wali kelas atau guru agama. Kan di SPM juga ada juga ya. Ataupun Guru kelas kita sebagai BK. Ibu, jadi intinya mengambil keputusan dari yang terbaik untuk menuntaskan dilema etika ini. Jadi tidak sepakat pribadi saya. Tidak, kalau saya selalu melibatkan beliau-beliau yang terima. Baik Ibu, dari semua hal yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa sih yang dipetik dari mengambil keputusan ini? Ya, kita dituntut untuk bisa menyeimbangkan logika dan rasa kita. Kenapa saya katakan logika? Kalau berbicara logika itu lebih ke aturan. Kalau kata aturan harus A, ya A gitu kan. Kalau kata aturan B, ya harus B gitu. Tetapi di satu sisi kita sebagai manusia, gitu, kita tidak bisa mendiskriminasikan rasa. Karena bagaimanapun juga kita berpikir, bersikap, mengambil keputusan, kita berpikir andaikan itu terjadi sama saya. Nah itu yang kadang lebih sulit itu ketika kita sudah melibatkan rasa. Dan itu bukan berarti kita nggak boleh melakukan. Ya itu tadi makanya kenapa saya mengadakan pendekatan personal. Saya selalu mengadakan penyebab kenapa dia melakukan hal seperti itu, untuk menyeimbangkan logika kita dan rasa kita, sehingga dalam mengambil keputusan itu kita tidak lebih cenderung ke aturan, tidak lebih cenderung ke paksaan, tapi insya Allah keputusan yang balance. Kita mempertimbangkan rasa juga, tetapi aturan
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya wawancara satu dengan kepala sekolah, dengan Ibu Niroh, kepala UPTD SDN 1 Cikedung, yang kedua kepala UPTD SDN 3 Cikedung yaitu Bu Retno, kemudian yang ketiga dengan kepala UPTD SDN 1 Bundak Jaya. Dari beberapa wawancara itu terkait hal yang menarik, pertanyaan-pertanyaan apa sih dari hasil wawancara dibandingkan yang dipelajari seperti 4 paradigma dan 3 prinsip langkah pengujian yang didapatkan, alhamdulillah ada. Kemudian dari 3 pimpinan yang saya wawancarai, adakah persamaan atau perbedaan? Dari ketiga pimpinan tersebut ada semuanya mengambil prinsip, yaitu dengan 4 paradigma dan 3 prinsip yang 9 langkah pengujian. Yang sangat menonjol yaitu di kepala UPTDN SDN 1 Bundak Jaya, yaitu dengan Ibu Enung Marlia, karena beliau sangat menonjolnya karena sudah mengikuti NU Nukes, itu pelatihan kepala sekolah yang diberikan oleh kementerian. Nah, yang selanjutnya dari rencana keputusan, efektivitas mengambil keputusan mereka itu, mereka sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Artinya ketika dilema yang ada tidak menunggu, artinya semua dari ke 3 itu segera diselesaikan. Nah, kemudian bagaimana Anda sendiri mengharapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan Anda, pada murid Anda atau pada kepala guru yang Anda lain? Kapan Anda menerapkannya? Nah, dari semua itu, dari ketiga kepala sekolah itu, semuanya dalam menangani itu segera diselesaikan dengan komunitas yang ada di sekolah ataupun stakeholder yang di sekolah ataupun dengan guru, kemudian wali kelas, guru agama ataupun olahraga dalam menangani kasus tersebut. Mungkin itu dari daftar di LMS semuanya ada semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.